Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa pesan-pesan agama melalui kegiatan sholat yang setiap hari kita lakukan. Saudaraku seiman, bahwa sholat adalah syariat Allah, syariat agama yang diwajibkan oleh Allah kepada para hambanya, kepada para umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang istimewa, berbeda dengan syariat-syariat agama yang lain. Satu-satunya syariat agama yang dalam hal penyampaian wahyunya langsung kontak antara Allah dengan Rasulnya adalah sholat. Kalau hukum-hukum agama yang lain biasanya melalui malaikat Jibril, tapi sholat adalah satu syariat yang istimewa di mana Rasul dipanggil langsung oleh Allah melalui peristiwa Isra Mi'raj. Jibril tidak berkutik dan beliau merasa pada level itu beliau tidak dalam kepantasan menghadap Allah, sehingga Rasul dibiarkan sendiri masuk ke wilayah area kekuasaan Allah saat itu. Saudaraku seiman, bahwa sholat dimulai dengan takbiratul ihram, sebuah ikrar Allahu Akbar yang diucapkan di awal sholat ketika kita berdiri pertama kali, sebagai bentuk implementasi bahwa di posisi kita bertakbiratul ihram, kita sekaligus berikrar kepada Allah bahwa Allah maha besar atas segalanya. Dan dalam proses sholat itu, setelah takbiratul ihram, kemudian Allah mengharamkan kegiatan-kegiatan lain terbawa dalam aktivitas sholat, baik dalam kegiatan yang bersifat lafdhiyah, ucapan-ucapan, maupun kegiatan yang bersifat amaliyah atau perbuatan-perbuatan. Itulah kemudian mengapa disebut takbiratul ihram adalah sebuah starting point, titik awal di mana memulainya seorang hamba bercengkrama dengan Allah dalam aktivitas sholat itu. Dan di luar urusan itu sudah tidak boleh masuk dalam rangkaian kegiatan sholat. Itulah saudaraku seiman, terasa istimewanya kegiatan sholat karena memang dalam Al-Quran sekaligus juga disampaikan dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Allah menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bahwa pesan utama adalah sholat akan mencegah orang yang inten, orang yang benar dalam melakukan sholat akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Sebuah fasilitas yang disiapkan, yang diberikan oleh Allah kepada beberapa hambanya yang memang melaksanakan sholat sesuai dengan standar Allah. Artinya, saudaraku seiman, pelaksanaan sholat itu adalah proses peleburan diri, proses memasuki wilayah angan kita, masuk pada angan Allah, masuk pada wilayah kuasa Allah, yang karenanya kemudian kita berdialog langsung dengan Allah melalui ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan yang kita lakukan, mulai takbiratul ihram sampai salam. Oleh karena itu saudaraku seiman, kembali kepada Al-Ankabut ayat 45 tadi, bahwa apabila di antara kita rajin sholat, lalu kemudian belum bisa bersih dari perbuatan keji dan mungkar, itu problemnya terletak pada kita sebagai orang yang melaksanakan sholat. Bahwa
Kita sholat tetapi kita tidak masuk dalam wilayah kuasa dan dialog dengan Allah. Bahwa dalam sholat kita Allah tidak hadir dalam rasa dan perasaan pikiran kita. Kita hanya keluar kalimat-kalimat dari lisan kita. Kita tidak paham apa maksud dari apa yang kita ucapkan itu. Sehingga ada jarak. Bahwa ketika walaupun memang kita bertakbiratul ihram menghadap Allah menghadap Allah kita. Tetapi secara spiritual ada jarak antara kita dengan Allah. Karena jarak itulah yang kemudian saudaraku seiman, maka sholat tidak memberikan bekas apapun terhadap kehidupan kita di dunia ini. Rajin sholat, korupsi jalan terus. Rajin sholat, berbohong jalan terus. Rajin sholat, abai terhadap amanah jalan terus. Mengapa? Saudaraku seiman, hal itu terjadi karena kita tidak berdialog dengan pengertian yang sesungguhnya dengan Allah dalam pelaksanaan sholat itu. Kita tidak hadir, fisik kita hadir berhadapan dengan Allah menghadap kiblat, tetapi hati kita tidak hadir. Kita mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, tapi pikiran kita ada di kantor. Pikiran kita ada di pasar. Angan kita ada di pekerjaan-pekerjaan lain di luar sholat. Masuk semua menjadi rongsokan barang-barang yang tidak berguna. Diangkut dalam aktivitas sholat itu. Nah, posisi inilah yang kemudian tidak memberikan manfaat apapun. Saudaraku seiman, bahwa pesan utama dalam sholat adalah menghadirkan Allah dalam kehidupan. Hampir tidak mungkin kita menyebut Allah dalam situasi-situasi normal seperti biasa. Allah, lisan kita mengucap Allah. Posisi kita normal-normal saja. Dalam perjalanan, naik motor, naik mobil. Lalu kemudian keluar kalimat Allah, itu kan sebuah hal yang istimewa. Tetapi sholat dipaksa untuk menghadirkan kata Allah, itu tulus atau tidak, tetapi sekian kali kalimat Allah dilafalkan dalam sholat, baik melalui takbir maupun melalui bacaan-bacaan ayat atau gerakan-gerakan fardunya sholat yang lain. Nah, saudaraku seiman, ketika Allah sudah hadir dalam kehidupan kita, maka ada jaminan. Saya berani mengatakan ada jaminan bahwa Allah akan menghindarkan kita dari perbuatan keji maupun perbuatan mungkar. Contoh, konkret saja saudaraku seiman. Tidak mungkin sebuah tindakan kejahatan yang didahului dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada. Di belahan bumi manapun seorang penjahat kemudian akan melaksanakan eksekusi tindakan kejahatan lalu berdoa dulu kepada Tuhannya. Tidak mungkin. Atau ada segerombolan penjahat yang nanti malam akan operasi mengeksekusi sebuah rumah kosong yang telah diinvestigasi beberapa hari sebelumnya bahwa di jam tertentu kosong misalnya. Kemudian tim berkumpul, oleh ketua tim dipanggil, wahai teman-teman, sebelum kita berangkat, ayo kita berdoa dulu. Mudah-mudahan Allah melancarkan apa yang akan kita garap. Tidak mungkin, saudaraku. Tidak mungkin. Karena ketika perbuatan dosa dilakukan, maka iman kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika perbuatan dosa dilakukan, maka Allah sudah tidak ada dalam akal dan pikiran kita. Oleh karena itu, saudaraku seiman, apabila kita memang betul-betul ingin menjadi hamba Allah yang selamat dunia akhirat, nyaman dan terhormat kehidupan di dunia, nyaman dan terhormat kehidupan di akhirat, menjadi orang yang dimuliakan oleh dunia, dimuliakan oleh penghuni dunia, dimuliakan oleh penghuni akhirat, maka hadirkan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah bawa ke kantor, Allah bawa ke pasar, Allah bawa ke tempat di mana kita bekerja. Sehingga selalu saja ada pemantauan, selalu saja ada relasi-relasi spiritual yang berlangsung secara intensif antara tindakan, akal, pikiran, dan keputusan-keputusan. Bahwa setiap keputusan yang diambil,
sepenuhnya akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa setiap keputusan yang diambil semuanya disaksikan dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman, oleh karena itu maka menjadi hal yang kita maklumi bersama bahwa dalam keadaan apapun seorang yang beriman harus melaksanakan sholat. Dalam keadaan sakit ada beberapa tahapan dia harus melaksanakan sholat walaupun sakit. Dalam keadaan najis ada kewajiban untuk sholat dihormati waktu, kemudian mengqadha di kesempatan yang lain. Mengapa itu dia diwajibkan oleh Allah? Sementara puasa, kalau tidak bisa, tidak usah puasa, ganti di kesempatan yang lain. Amal-amal ibadah yang lain, kalau memang berat, tidak usah. Tetapi sholat tidak demikian, saudaraku. Itu artinya adalah Allah sayang kita, bahwa kalau memang kita ingin menjadi orang yang terhormat di mata manusia dan di mata Allah, maka bersama Allah lah dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadikan Allah sebagai teman bercengkrama. Jadikan Allah sebagai kerangka berpikir kita untuk sebuah keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang akan kita ambil. Semoga bermanfaat. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.